Halo Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam video Junaidi Berbagi. Bapak Ibu Guru Hebat, topik kali ini adalah tentang siapakah siswa kita. Selain mengetahui nama dan duduk di kelas berapa, perlu nggak sih kita mengetahui sisi siswa kita yang lain di kelas? Tentu saja iya. Guru idola harus mengetahui banyak hal tentang siapa murid kita. Mengapa? Pengetahuan yang utuh tentang siswa kita tentu saja akan sangat penting bagi kita sebagai guru. Sebab dengan kita mengetahui siapa siswa kita bisa memberikan motivasi, inspirasi, support, dan seandainya siswa kita memiliki masalah atau problem, kita bisa mengajak mereka ke bimbingan konseling atau BK. Dan tentu saja, treatment apa yang bisa kita berikan atau dibutuhkan oleh siswa kita seandainya terjadi banyak masalah di dalam kelas. Kita tahu bahwa guru bertugas bukan hanya mengajar, tetapi melatih, membimbing, dan mendidik. Itu berarti kita juga harus memberikan bimbingan dan didikan setiap hari kepada siswa sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Bapak Ibu Guru Hebat, lengkapnya ada banyak hal yang harus kita identifikasi sebagai guru, terutama di pertemuan awal. Apalagi kalau kita sebagai wali kelas dan juga guru mata pelajaran. Biasanya di pertemuan awal kita harus mengetahui data umum tentang siswa-siswa kita, yaitu siapakah mereka, nama panggilan mereka, tempat dan tanggal lahir. Lalu kita juga harus mengetahui di mana mereka tinggal, yaitu alamat mereka. Kemudian siapa orang tua mereka, apa pekerjaannya, lalu apakah hobi anak-anak kita, kemudian nomor HP, juga cita-cita. Ini sangat penting kita ketahui di awal pertemuan. Yang saya lakukan biasanya adalah saya mencatat dalam file saya tentang data umum siswa yang saya bimbing. Bapak Ibu Guru Hebat, selain data umum, tentu saja kita harus mengetahui data khusus. Ya, hal ini tentu saja berkenaan lagi dengan motivasi, inspirasi, support apa yang akan kita berikan di saat awal sampai dan proses sedang berlangsung. Data-data khusus yang harus kita ketahui ada 3 macam secara khusus, namun bisa ditambahkan tergantung dari kebutuhan yang Bapak Ibu Guru harapkan. Yang pertama adalah kita harus mengetahui karakter siswa. Nah, dalam pengamatan kita sehari-hari dari awal pertemuan, proses sampai kita menuju ke kenaikan kelas, tentu saja kita bisa melihat beberapa siswa, ada yang pendiam, ada yang ceria, ada yang murung, ada yang introvert, ada yang extrovert, dan lain-lain. Nah, dengan kita mengetahui karakter siswa, kita bisa mensupport mereka, kita bisa memberikan bimbingan atau konseling seandainya mereka ada hal yang perlu kita perbaiki dalam perkembangan, dalam tumbuh kembangnya. Berikutnya adalah gaya belajar. Seperti kita tahu bahwa secara umum gaya belajar siswa ada 3 macam. Namun bisa lebih dari itu ya. Namun saat ini saya akan menyampaikan 3 gaya belajar siswa, yaitu ada visual, kinestetik, dan auditory. Siswa dengan gaya belajar visual biasanya dia suka sekali dengan gambar atau video yang menarik. Nah, kalaupun kita harus menulis di papan tulis atau membuat gambar-gambar, kita bisa menggunakan spidol atau board marker yang berwarna-warni, karena ini akan sangat membantu bagi siswa yang gaya belajarnya visual, atau juga untuk memudahkan belajar mereka bisa kita buatkan mind mapping. Berikutnya adalah tentang pembelajaran kinestetik. Nah, siswa dengan gaya belajar kinestetik, dia akan lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada apa yang dilihat. Artinya, siswa yang gaya belajarnya auditori akan lebih senang mendengarkan. Namun,
dia kadang-kadang mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi siswa yang auditori dia tidak terlalu suka dengan ada keramaian yang berlebihan. Nah, dia juga senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir. Jadi dengan kita mengetahui gaya belajar siswa, seringkali kita melihat ada siswa yang ketika belajar dia mengeluarkan suara, membaca dia mengeluarkan suara atau dia menggerakkan bibir. Nah, ketika kita melihat seperti ini, kita tidak perlu ngomel atau berkomentar. Jadi kita saat ini sudah tahu bahwa siswa tersebut adalah atau mempunyai gaya belajar auditori. Ciri lain dari auditori adalah dia merupakan pembicara yang fasih. Jadi yang fasih. Jadi dia bisa menjadi pembicara yang baik ya, karena dia memang auditori atau biasa mendengar, lalu dia juga akan mengeluarkan apa yang dia dengarkan. Berikut juga ada siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, siswa seperti ini dia suka praktik atau banyak bergerak ya. Jika ada sesuatu yang harus dipraktikkan, dia mau mencoba terlebih dahulu. Nah, banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mengcover atau untuk kita bisa mendalami pembelajaran dengan melibatkan semua gaya belajar. Misalnya dalam pelajaran sejarah, ketika kita misalnya bertemu dengan gaya belajar siswa yang bermacam-macam ini, kita bisa mengcover mereka. Misalnya untuk gaya belajar visual, siswa tersebut bisa dengan membaca buku sejarah yang bergambar. Nah, untuk siswa auditori misalnya dia bisa mendengarkan cerita tentang misalnya kalau kita berbicara sejarah tentang perjuangan seorang pahlawan. Dia akan dengan senang hati mendengarkan cerita-cerita tentang kepahlawanan tadi. Namun siswa dengan kinestetik dia akan lebih senang mengunjungi museum dan dia bisa menyaksikan langsung misalnya perjuangan sejarah tentang perjuangan seorang pahlawan. Nah, artinya dalam suatu model pembelajaran kita bisa melibatkan atau mengcover ketiga gaya tersebut. Jadi kita akan menjadi guru idola karena kita bisa memodifikasi pelajaran. Misalnya di pertemuan pertama atau minggu ini kita bisa menggunakan visual dan auditori, kemudian pertemuan berikutnya kita bisa mengajak siswa untuk mengunjungi museum, sehingga siswa yang kinestetik itu akan merasa senang pada pelajaran kita karena kita bisa menyelami keinginan setiap gaya belajar siswa. Bapak Ibu guru hebat, ada banyak kombinasi yang bisa kita lakukan dalam mengcover gaya belajar ini. Contoh, saya pernah mengalami sendiri, kebetulan saya adalah guru mata pelajaran produktif, yaitu saya mengajar tentang bagaimana pemanduan wisata, bagaimana menyusun paket wisata, dan lain-lain. Nah, suatu hari saya mengajarkan tentang bagaimana menghitung paket wisata. Nah, agar semua terlibat, agar semua senang dalam pembelajaran tersebut, yaitu menghitung paket wisata, maka ketika kelas itu berlangsung, saya memberikan musik lembut. Jadi saya menggunakan sound system, saya memutarkan lagu atau musik tentang misalnya musik tradisional, misalnya tentang lagu-lagu daerah. Pada saat itu saya memutarkan lagu Melati Karangan misalnya dari Palembang. Lalu di depan saya memajang atau memberikan slide-slide video dan lain-lain, menampilkan objek-objek wisata yang menarik tentang kota Palembang yang berwarna-warni. Lalu untuk mengcover anak-anak yang kinestetik, saya men-setting up ruangan kelas, yaitu tempat duduk dengan baik. Maksudnya misalnya letter U atau letter T atau dan lain-lain lah. Pokoknya kita ingin memberikan ruang agar siswa yang kinestetik itu bisa bergerak kemana-mana. Karena biasanya dalam pembelajaran saya sudah tahu bahwa siswa yang kinestetik itu cenderung akan bergerak. Biasanya dia ketika ada latihan, dia akan menuju ke saya bolak-balik, kemudian menanyakan sesuatu, karena dia menyenangi badannya bergerak untuk mengeluarkan energi dan lain-lain, sehingga dia merasa nyaman. Itu sifat dari atau karakter dari gaya belajar yang kinestetik. Bapak Ibu guru hebat,
Selain kedua hal yang sudah saya sampaikan tadi, yang ketiga adalah kita harus mencatat keunikan, kelebihan, atau keunggulan siswa. Nah, mengapa ini kita lakukan? Karena dengan kita mengetahui keunikan atau keunggulan siswa tersebut, kita bisa melibatkan semua kelebihan-kelebihan tadi menjadi modal atau aset dalam proses belajar mengajar. Misalnya, saya pernah mengetahui dalam catatan atau file saya bahwa si A misalnya dia suka menyanyi atau pandai bernyanyi. Nah, ketika ada ice breaking misalnya, saya bisa meminta siswa tersebut untuk menyanyikan sebuah lagu atau mengajak temannya nyanyi bersama-sama. Nah, ini akan memutus rasa jenuh di dalam kelas dan sehingga kelas kembali berlangsung dengan menyenangkan. Nah, pernah juga saya mengalami ketika saya mengajarkan tentang objek wisata atau misalnya tentang budaya negara lain atau objek wisata di negara lain. Nah, maka saya akan menceritakan negara lain. Kadang-kadang karena saya tahu di kelas tersebut ada anak yang sangat menyukai bola kaki dan pemain bola kaki. Jadi saya misalnya menceritakan tentang Cristiano Ronaldo atau misalnya Messi yang merupakan pemain bola terkenal dari sebuah klub di negara lain. Maka anak tersebut sepertinya suka sekali ya dengan saya, dan mungkin dalam hati saya adalah guru yang keren karena saya mengetahui tentang football dan lain-lain. Jadi anak akan sangat suka ketika kita berbicara tentang hobinya, tentang passionnya. Nah, tentu saja ini akan menarik minat dia bahwa kita adalah guru yang mengetahui banyak hal ya. Pernah juga saya ketemu dengan siswa yang dia adalah seorang model di kota saya ya, dan dia sudah cukup terkenal ya. Jadi saya kadang-kadang meminta dia untuk ice breaking misalnya agar suasana menjadi menarik, menjadi lebih happy gitu, lebih ya serius tapi santai, tapi juga goal kita tercapai. Kadang-kadang saya meminta anak tersebut untuk memperagakan bagaimana seorang model yang baik gitu. Jadi kita tetap belajar paket wisata, kita tetap belajar mata pelajaran produktif, namun keasikan anak bahwa dia tetap dengan dunianya juga, bahwa dia tetap tidak meninggalkan dunia hal-hal yang dia sukai, passion apa yang dia sukai. Nah, bagi anak misalnya yang suka menari ya, karena sekarang ini era milenial di mana alat-alat sudah canggih. Kita dengan membawa handphone kita bisa memutar lagu misalnya tradisional, dan saya meminta siswa yang tadi jago menari untuk menarikan sebuah tarian tradisional dengan iringan dari lagu dari handphone misalnya, yaitu jadi menarik sekali seperti sebuah peragaan seni di dalam kelas ya, dan ternyata semua siswa tertarik dengan hal-hal yang demikian. Begitu juga saya akan meminta anak yang jago MC atau pidato untuk menceritakan sesuatu yang ingin dia bagi kepada teman-temannya, misalnya tentang pengalaman dia menjadi MC atau misalnya hal-hal topik lain yang dia senangi, lalu dia sampaikan kepada siswa di dalam kelas. Ayo Ibu Guru Hebat di Indonesia, demikianlah topik kita saat ini, yaitu tentang siapa siswa kita. Berjumpa kembali pada topik berikutnya tentang bagaimana menjadi guru idola. Jangan lupa subscriber. Sampai jumpa. Sekian, Guru Hebat Indonesia.